Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan jamaah sekalian yang berbahagia di muka, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah dilimpahkan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Rekan-rekan jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti pimpinan salat pengantin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dari perkumpulan ini kita bisa mendapatkan satu hal yang bermanfaat buat kita semuanya. Baik, ini sahabat catin kita ini dari mana? Siapa namanya? Kalau ini sahabat catin dari mana? Dari Cinenes. Kalau ini dari mana? Sudirman. Sudirman. Saya dari Pamatang. Alhamdulillah ya, ada yang dari Tasikmalaya tadi, ada yang dari Sudirman, bisa mengikuti bimbingan calon pengantin. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan kita kali ini, mari kita sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah agar kegiatan kita ini bisa lebih berkah lagi dan lebih bermanfaat lagi buat kita semuanya. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan jamaah sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah menggambar sungai kehidupan, di mana di sini ada 3 batu. Yang mana untuk batu yang pertama ini menunjukkan di mana usia kita menikah. Ini kalau rekan catin ini usia berapa sekarang mau menikah? 25 ya. Di umur 25 tahun rekan catin akan menikah. Kira-kira rekan catin ini punya cita-cita atau harapan untuk hidup itu berapa tahun? 70, 80? Ya, kayaknya di 100 tahun. 100 tahun, oke lah. Kita taruh misalkan 80 ya. 80 tahun boleh, 80 tahun. Dari batu yang pertama sampai batu yang kedua, di mana batu pertama ini adalah gambaran usia pernikahan kita, dan ini adalah akhir kehidupan kita. Nah, berarti ini adalah merupakan masa perjalanan rumah tangga kita. Kira-kira berapa selisih dari masa hidup dan juga dikurangi usia awal menikah? Berarti berapa tahun? 55. 55. Itulah masa rekan catin ini menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, kira-kira di masa usia perjalanan rumah tangga rekan catin ini nanti apa yang ingin didapatkan, yang ingin diraih dalam rumah tangga? Yang ingin diraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau yang satunya apa kira-kira? Yang ingin diraih. Yang ingin didapatkan dalam berumah tangga? Bahagia. Bahagia. Tercapai tujuan. Rekan catin ini? Apa? Hidup keluarga sakinah, Keluarga sakinah, terus tenang, sama apa? bahagia, Sakinah warahmah. kaya, Pak. Sekarang silakan oleh rekan-rekan catin ditulis ya di tempat yang kosong. Jadi harapan ataupun cita-cita yang ingin didapatkan di dalam berumah tangga itu. Apa saja, mau 1 sampai 10 juga boleh, nggak apa-apa. Ini apa disebutnya? Di yang kosong silakan di sampingnya aja. Sampingnya aja. Dari tepuk sakinah, berpasangan, janji kokoh, janji kokoh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah, maslahah. Baik, rekan-rekan catin sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah menggambar sungai kehidupan, yang mana kita tahu tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk menggapai sebuah kesakinahan, sebuah ketenangan. Yang mana ketenangan itu, kesakinahan itu akan bisa kita gapai
boleh kita analogikan dengan sebuah konstruksi rumah sakinah ataupun bangunan sakinah, di mana dalam konstruksi sakinah ini harus memiliki fondasi sakinah. Yang mana fondasi sakinah itu ada 3. Yang pertama itu adalah muadalah, artinya keadilan. Yang ketiga muwazanah ataupun keseimbangan. Yang ketiga itu adalah mubadalah, kesalingan. Nah, apa itu muadalah? Muadalah itu adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi seorang suami dia harus menempatkan diri sebagai seorang suami. Begitupun seorang istri, dia harus menempatkan dirinya sebagai seorang istri. Kalau ini bisa terlaksana dengan baik, ya, maka konsep keadilan ini akan terwujud. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga nanti akan jauh dari sebuah yang namanya konflik, saling menyalahkan, berat sebelah dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kita sudah memposisikan diri kita itu sesuai dengan porsinya. Itu adil namanya. Seorang istri memposisikan dirinya sebagai istri dan suami sebagai seorang suami. Walaupun kenyataannya pada saat sekarang ini itu banyak sekali yang berpindah posisi. Yang mana seorang istri menjadi posisi sebagai seorang suami menjadi seorang istri. Ini banyak terjadi. Mana contohnya? Sekarang banyak perempuan yang cari uang, sementara yang jadi suami itu di rumah jadi rumah tangga. Dan ini kan satu permasalahan. Sehingga bahkan seorang istri dia akan merasa dirinya itu menggantikan posisi seorang suami. Nah, ini tidak adil yang seperti ini. Nah, konsep keadilan dalam fondasi rumah sakinah ini perlu kita jaga. Bahwa yang namanya dalam berumah tangga itu ya, untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, itu fondasinya kita harus adil. Yang kedua harus muwazanah. Nah, kalau sudah adil, insya Allah akan berimbang. Masing-masing punya tanggung jawab dan masing-masing punya peran masing-masing. Sehingga di sini akan seimbang nantinya. Nah, setelah nanti kita muwazanah, ada keseimbangan, kita juga harus mubadalah. Mubadalah itu ada kesalingan. Jadi walaupun masing-masing di antara kita itu punya peran masing-masing, seorang istri punya perannya sebagai istri, seorang suami juga punya perannya sebagai seorang suami, tapi di situ kita bukan berarti tidak boleh untuk saling membantu, untuk saling menutupi, untuk saling menukar posisi. Mana contohnya? Contohnya misalkan seorang istri yang tugasnya merawat anak, apakah seorang suami juga tidak boleh di satu kesempatan dia merawat dan juga itu ambil mengisi tugas seorang istri. Contoh misalkan di tengah malam istrinya lagi tidur, ya kemudian anaknya nangis, minta diganti popok, apakah tidak boleh seorang suami menggantikan posisi seorang istri untuk menggantikan popok? Boleh. Itulah kesalingan di dalam rumah tangga. Ini merupakan bagian dari fondasi konstruksi rumah sakinah. Jadi, katakan apa yang saya katakan dan lakukan apa yang saya lakukan. Siap? Siap. Maju. Mundur. Ke kiri. Ke kanan. Maju. Mundur. Mundur. Oke. Baik, rekan-rekan cantik sekalian, sekarang kita berikrar terkait ikrar pernikahan. Bisa nanti kita ikuti bareng-bareng mengikuti apa nanti yang saya katakan. Ikrar pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berikrar. Satu. Sama-sama meyakini bahwa suami dan istri adalah berpasangan. Dua. Sama-sama meyakini bahwa perkawinan adalah janji kokoh suami istri dengan Allah. Tiga. Sama-sama bergaul secara bermartabat sebagai suami dan istri. Empat. Bersama-sama menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Lima. Sama-sama saling menjaga ridho suami dan istri demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala.
Baik, rekan-rekan Jatim sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan kita telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa menghasilkan satu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kami atas nama fasilitator mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan baik tingkah laku maupun tutur kata. Sekali saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.